Anda kembali bersama kami dalam debat Cawapres 2024 dan kita lanjutkan kembali berbincang. Saya kembali ke Bang Joshua ya. Ini mengenai pendanaan ataupun pembiayaan kampanye makan siang gratis dan susu gratis. Itu kan postur anggaran yang tidak sedikit. Bagaimana kemudian Anda menjawabnya? Waktu Anda 2 menit dimulai dari Anda berbicara. Oke, jadi kalau kita ini bicara untuk simulasi debat loh ini. Jadi kalau kita bicara subsidi tadi ya untuk tambahan untuk makan siang gratis ya dan susu gratis tadi kan totalnya setahun 400 triliun ya. Dan artinya berarti ada anggaran lain yang harus dikorbankan. Apakah itu kita juga belum tahu ya. Apakah itu anggaran untuk infrastruktur kah ataukah untuk karena kalau kita lihat pendidikan kesehatan kan nggak mungkin dipangkas. Berarti ada belanja lain-lainnya yang akan terpangkas dan kalau tidak dipangkas belanja lainnya berarti kan belanjanya ini alokasinya akan makin meningkat dan utang pun juga akan meningkat. Jadi concernnya adalah itu juga menjadi salah satu hal yang tidak dibahas tadi ya. Bagaimana nasib sustainability ataupun kesinambungan utang ke depannya ya. Karena tadi kita hanya bicara berkutat tadi masalah singkatan-singkatan dan juga tadi dari sisi substansinya pun juga saya belum dapatkan semuanya dengan baik. Tapi sederhananya urusan singkatan-singkatan. Anda kan ahli ekonomi. Anda sendiri sempat berpikir tidak bahwa singkatan itu akan dikeluarkan dalam forum debat itu? Atau jangan-jangan Anda juga sempat googling juga. Oh ini enggak, saya mau tanya. Awam buat saya ini. Itu yang mau saya tanyakan dari awal tadi. Oke. Jujur sebelum. Pak Effendi waktu Anda 30 second ya untuk menanggapi. Ini rebuttal ya. Oke. Sebelum Anda Google, Anda tadi dapat nggak itu? Carbon capture saya tahu, tapi yang kedua SGIE, SAJ saya nggak tahu. Oke, ahli ekonomi loh. Oke, ya bagaimana Pak Effendi menilai perdebatan hari ini? Saya kembali menggarisbawahi sebelum sampai teng gitu ujungnya. Ini segmen terakhir, Betul. jadi nilai Jadi sudah boleh dikeluarin ya. sekarang. Waktu saya berapa? Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Iya, untuk closing statement ya. Jadi yang membumi dan kemudian tadi patuh pada peraturan debat ya pakar hukum. Profesor Mahfud MD dengan contoh-contoh tanah rakyat, pinjol dan kemudian 10 kalau nggak salah program yang dia lebih sampaikan. relate ya sama masyarakat. Iya jelas, orang lebih mengerti. Nah Caimin seperti biasa mencoba gimmick slepet ya. Dan kemudian berusaha menjadi orang baik yang tidak menyerang apapun. Hanya menanyakan tips dan trik yang tidak jawab. Lalu di luar sana biarlah orang googling sendiri. Nah sekarang betul, kalau Anda punya harapan rendah terhadap Gibran, maka malam ini Anda tinggal pilih 2 istilah. Apakah Anda ingin mengatakan, bahkan ya saya nggak berani sampai 9,9, Gibran menang pada debat ini dengan cara yang berbeda dibandingkan pada debat Capres, atau Gibran menonjol pada debat ini dengan cara yang berbeda dibandingkan siapa yang menang pada debat Capres. Apa Tapi itu? Cara yang sama Cara yang berbeda. Sebelumnya. Cara yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena Anda menggunakan jebakan-jebakan yang kurang lebih terulang dari tahun 2014 dan 2019 dan itu secara faktual tidak kita temukan pada debat Capres yang terlaksana pada 12 Oktober yang lalu. Begitu ya? Sampai di sana Anda sepaham. Fair kan penilaiannya? Fair penilaiannya. Ya. Artinya nggak keluar angka, Bang. Artinya sampai di sana Anda menilai bahwa apa yang disampaikan Pak Anies selaras bahwa seorang juga bisa dinilai dari kualitas pertanyaannya. Bukan kualitas pertanyaan dan juga saya menilai bahwa ada keseragaman. Jadi sekali lagi ya, kalau Anda mau mengadili saya sudah menyatakan pernyataannya menang atau menonjol dengan cara yang berbeda dibandingkan debat Capres. Tapi saya mau beri satu catatan. Pasangan Capres dan Cawapres inilah yang menggunakan kata-kata yang sama kepada penampil debat lain. Anda tendensius. Saya sudah mengerti arah pertanyaan Anda. Kita bukan anak kecil lagi. Kita sudah sama-sama paham lah. Itu sejenis. Artinya sama antara Pak Prabowo maupun dengan Pak Gibran. Baik, saya ke Bang Joshua. Bang Joshua, dalam debat malam hari ini tadi Anda menyatakan bahwa sebenarnya substansinya kurang relate dengan sebenarnya permasalahan ekonomi yang sangat basic di Indonesia. Sebenarnya harapan Anda yang dibahas malam ini apa sih, Bang Joshua? Ya tadi berkaitan dengan bagaimana realisasi dari janji tadi target pertumbuhan itu bagaimana merealisasikannya dengan kebijakan-kebijakan yang sangat real dan simple gitu ya, dan itu belum terjawab sepenuhnya. Lalu berkaitan tadi bagaimana berkaitan untuk mendorong
Karena kan kalau kita bicara dengan masyarakat, bagaimana mendorong ataupun menekan kemiskinan, bagaimana menekan pengangguran, bagaimana menciptakan lapangan pekerjaan, dan itu tidak sepenuhnya dibahas tadi ya, dan juga bagaimana bisa meningkatkan UMKM, karena UMKM tadi sudah dijelaskan sebenarnya sudah terbesar ya, 60% kontribusi terhadap PDB, dan penyerapan tenaga kerja cukup bagus, tapi strateginya lebih lanjut ini belum terlalu mengena menurut saya ya, sehingga terkait tadi ini juga cukup surprise tadi seperti disampaikan oleh Bang Ege, bahwa kondisinya tadi banyak sikatan-sikatan yang memang tidak substansif gitu ya sebenarnya. Jadi artinya dan tadi berkaitan juga dengan ketahanan pangan, ini kan masalah perut ya, itu tidak dibahas penuhnya. Tidak juga dibahas sama sekali. Oke, Bang Joshua, sebelum kita closing, show-nya berapa nilainya menurut Anda? Show malam ini? Saya mungkin nggak akan kasih angka, tapi intinya tadi saya belum sepenuhnya memenuhi ekspektasi saya terkait dengan substansi ekonomi yang harusnya banyak dibahas dalam debat cawapres saat ini. Bang Ege, secara show, secara entertainmentnya berapa angkanya? Biasanya kami selalu rapat dengan para komunikolog Indonesia, ada 19 orang dari seluruh Indonesia. Berarti Anda harus tunggu saya lagi Oke. 1 atau 2 hari. Biasanya saya sabar loh, 1 atau 2 hari lagi baru Saya saya tunggu di sampaikan Instastory, nanti saya di media di-tag ya, sosial. Bang. Tapi kesimpulan saya tadi benar, itu unggul atau menonjol tidak dengan cara yang sama pada debat Capres 12 Desember ya, yang pertama itu tahun 2023. Baik, usai sudah perjumpaan kita sejak pukul 16.30 tadi sampai sekarang Betul. pukul 23.30. Siaran maraton kita ya, 30. Luar biasa. Dan harapannya kita juga berharap publik bisa mencerna informasi sebanyak-banyaknya, apalagi mengenai gagasan yang akan dibawa oleh pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Dan semoga dengan rangkaian debat ini, Anda yang masih bingung, Anda yang masih bimbang, sudah bisa menentukan pilihan. Akhir kata mewakili teman-teman yang bertugas malam hari ini, saya Anisha Dasuki. Dan saya Abraham Silaban. Kami berdua pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.